Hai gengs, dunia ini penuh dengan misteri yang hingga kini masih belum bisa dijelaskan. Meski teknologi terus berkembang, ada saja kejadian-kejadian aneh yang membuat para ilmuwan, peneliti, bahkan pemerintah angkat tangan. Mulai dari peristiwa tragis hilangnya pesawat di tengah penerbangan, kemunculan predator raksasa di kedalaman samudra, hingga benda asing yang muncul di langit dan mengacaukan sistem pertahanan militer. Berikut ini, 3 misteri besar yang sampai sekarang belum terpecahkan. Perairan dalam di Samudra Pasifik, tepat di lepas pantai timur Australia, dikenal sebagai surga bagi para pemancing laut dalam. Di sini, para nelayan biasa menangkap berbagai jenis ikan raksasa, mulai dari marlin, ikan todak, hingga hiu. Namun, pada bulan Maret 2019, sebuah kejadian aneh terjadi, di mana seorang nelayan setempat berhasil menangkap seekor hiu mako seberat 250 kg. Tapi yang mengejutkan, saat berhasil ditarik ke atas perahu, yang tersisa hanyalah kepala hiu tersebut. Tubuh bagian bawahnya terbelah, seolah dimangsa oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan tak dikenal yang bersembunyi di kedalaman lautan. Foto-foto kepala hiu mako yang tercabik itu pun viral di media sosial, dan banyak orang bertanya-tanya, makhluk apa yang mampu menggigit hiu sebesar itu hingga hanya menyisakan kepalanya. Pictures went viral of this mako shark just absolutely decimated from the head down. Spekulasi pun mulai bermunculan. Sebagian mulai meyakini, mungkinkah ini ulah predator laut purba yang selama ini dipercaya sudah punah? Atau mungkinkah ada monster laut raksasa yang benar-benar masih hidup di kedalaman samudra? Meski teori ini terdengar gila, tapi faktanya, ini bukan insiden pertama yang tak bisa dijelaskan di perairan Australia. Sejak tahun 2003, para ilmuwan bahkan sudah mencurigai keberadaan predator misterius di wilayah tersebut. Pada tahun 2003, tim dari CSIRO, organisasi ilmiah terbesar di Australia, melakukan program penandaan satelit terhadap beberapa hiu putih besar untuk mempelajari pola migrasi mereka. Salah satu hiu yang diberi nama Shark Alpha memiliki panjang sekitar 3 meter, ukuran yang sangat besar untuk seekor hiu. Namun, 2 bulan kemudian, alat pelacak menunjukkan hal yang tak masuk akal, di mana hiu tersebut seakan dikejar sampai ke kedalaman 600 meter, lalu sinyal suhu alat itu berubah drastis. Suhunya tetap stabil di angka sekitar 22 derajat Celcius, seolah-olah alat itu berada di dalam perut sesuatu. Gak cuman sampai di situ, di tahun 2023, peristiwa aneh kembali terjadi di pesisir Australia Barat, di mana puluhan ikan paus pilot tiba-tiba terdampar di pantai dalam posisi yang tidak biasa. Meski sebagian berhasil didorong kembali ke laut, mereka malah kembali menepi dan memaksakan diri ke darat. Fenomena ini membuat para ahli bingung, dan salah satu teori menyebutkan, kawanan paus ini mungkin sedang melarikan diri dari sesuatu. Sampai saat ini, apa yang memakan ikan hiu hingga menyisakan kepalanya, serta apa yang membuat ikan paus harus menepi ke daratan, masih menyisakan misteri yang belum terjawab. Pada 16 Maret 1967, seorang prajurit sedang berpatroli di kawasan pangkalan rudal nuklir dini hari di Malmstrom Air Force Base, Montana, Amerika Serikat, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah cahaya merah menyala di atas langit. Pangkalan militer ini sendiri adalah salah satu fasilitas paling dijaga ketat di Amerika. Dan disinilah puluhan rudal balistik antar benua bersenjata nuklir disimpan dan diawasi. Ketika cahaya merah misterius itu muncul di dekat gerbang utama, seluruh pangkalan langsung masuk ke status siaga 1. Objek tak dikenal ini segera dilaporkan kepada Kapten Robert Salas, yang saat itu bertugas di ruang kendali bawah tanah. Di sana, Salas mengawasi panel kendali untuk 10 rudal nuklir aktif, dan hal yang tak pernah diduga terjadi. Satu persatu, lampu indikator rudal itu padam, dan tak hanya satu, tapi 10 rudal sekaligus mati saat itu. Dan tak ada alasan teknis atau penjelasan ilmiah mengapa rudal-rudal itu bisa mati secara tiba-tiba. Kapten Salas pun langsung mengirim tim ke permukaan untuk menyelidiki cahaya aneh tersebut.
Namun, sebelum tim sempat mendekat, benda bercahaya itu tiba-tiba lenyap di langit malam. Anehnya, tak lama setelah objek itu pergi, sistem rudal kembali normal seperti sedia kala. Pemerintah Amerika pun langsung menetapkan kejadian ini sebagai rahasia tingkat tinggi. Dan selama puluhan tahun, pemerintah Amerika menolak mengakui peristiwa ini pernah terjadi. Namun, dokumen rahasia yang kemudian dibuka melalui Freedom of Information Act membuktikan bahwa insiden di Malmstrom memang benar terjadi. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan kejadian tunggal. Ternyata ada banyak laporan serupa di mana UFO terlihat melayang di atas fasilitas nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, kapal selam, hingga kendaraan bertenaga nuklir di berbagai belahan dunia. Jika kamu menelusuri berbagai arsip organisasi UFO internasional, kamu akan menemukan pola aneh. UFO-UFO ini seringkali muncul di sekitar fasilitas nuklir, baik militer maupun sipil, di mana sebagian orang menganggap ini sebagai ancaman. Tapi di sisi lain, ada juga teori yang menyebutkan bahwa makhluk luar angkasa ini justru datang untuk melindungi umat manusia dari ancaman nuklirnya sendiri. Jadi nih gengs, sejak akhir Perang Dunia Kedua hingga akhir abad ke-20, lebih dari 2000 uji coba bom nuklir pernah dilakukan di atmosfer bumi, jumlah yang luar biasa banyak, bahkan bagi standar militer saat itu. Wajar jika banyak peneliti meyakini bahwa jika memang ada kehidupan cerdas di luar sana, mereka pasti akan tertarik mengawasi teknologi penghancur massal yang bisa mengancam seluruh planet ini. Hingga kini, teori tentang keterlibatan alien dalam pengawasan senjata nuklir masih jadi perdebatan dan misteri yang belum terungkap. Pada 8 Maret 2014, pukul 00.25 dini hari, pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 bersiap lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Beijing. Di dalamnya, terdapat 227 penumpang dan 12 awak kabin. MH370 adalah penerbangan komersial biasa, di mana rute yang ditempuh pun seharusnya lurus, membentang dari Kuala Lumpur melintasi Laut Cina Selatan, lalu masuk ke wilayah daratan Cina. Segalanya berjalan normal, di mana pesawat Boeing 777 berbobot 240 ton itu tinggal landas tanpa masalah dan terbang sesuai rute. Namun, sekitar pukul 1.20 pagi, sesuatu yang ganjil terjadi. Saat pesawat berada di atas Laut Cina Selatan, tiba-tiba saja seluruh komunikasi dengan menara pengawas terputus. Transponder yang biasanya mengirimkan sinyal ke radar pengawas lalu lintas udara, mendadak diam. Dan dalam hitungan detik, pesawat ini benar-benar menghilang dari pantauan udara. Hal ini langsung memicu kepanikan di ruang kontrol, di mana petugas mencoba berkali-kali menghubungi pesawat, tapi tidak ada respon. Dan bagaimana mungkin sebuah pesawat sebesar itu bisa lenyap begitu saja? Yang lebih mengejutkan, meskipun sinyal pesawat hilang di radar sipil, radar militer masih sempat mendeteksi keberadaan MH370 selama sekitar 1 jam berikutnya. Tapi, pergerakannya sungguh membingungkan. Pesawat itu justru berbelok tajam ke kiri, menjauh dari rute seharusnya, lalu terbang ke arah barat daya menuju Samudra Hindia, sebelum akhirnya benar-benar hilang dari pantauan radar militer pada pukul 2.20 pagi. Pukul 7.20 pagi, 1 jam setelah jadwal seharusnya mendarat di Beijing, barulah pihak otoritas menyadari bahwa MH370 tidak akan pernah sampai di tujuan. Operasi pencarian dan penyelamatan pun segera dilakukan, yang kemudian menjadi operasi paling mahal dan paling sulit sepanjang sejarah penerbangan dunia. Awalnya, pencarian dilakukan dari udara, berharap menemukan serpihan atau korban selamat di permukaan laut. Tapi seiring waktu berlalu, serpihan tak ditemukan, dan korban pun tak ada. Operasi pun berubah dari penyelamatan menjadi pencarian bangkai pesawat. Namun, yang membuat misteri ini makin rumit. Hingga saat itu, tak ada satupun jejak pesawat ditemukan. Lalu, satu-satunya petunjuk muncul dari sistem otomatis milik Boeing bernama ACARS, sistem pelaporan kondisi mesin yang terkoneksi ke satelit. Meski sistem komunikasi utama pesawat dimatikan, ACARS ternyata masih mengirim sinyal ping secara berkala ke satelit, dan yang terungkap dari data ini sangat mengejutkan. Pesawat ternyata terus terbang selama 6 jam setelah berbelok dari jalur awalnya,
menuju kawasan terpencil di Samudra Hindia bagian selatan, jauh dari rute seharusnya. Berdasarkan data ini, para pakar menduga, pesawat ini akhirnya kehabisan bahan bakar dan jatuh di tengah Samudra Hindia. Namun, satu bukti penting akhirnya ditemukan 17 bulan setelah pesawat dinyatakan hilang, yakni sebuah serpihan sayap pesawat terdampar di pantai Madagaskar. Benda ini dipastikan berasal dari MH370, dan hingga kini, total ada 27 serpihan yang ditemukan, dan hanya 3 diantaranya yang terkonfirmasi berasal dari pesawat tersebut. Potongan sayap yang terbawa arus ribuan kilometer itulah satu-satunya jejak nyata dari tragedi ini. Bangkai pesawat tak pernah ditemukan, dan 239 orang di dalamnya seolah lenyap di telan lautan. Inilah yang membuat hilangnya MH370 disebut sebagai salah satu misteri terbesar sepanjang sejarah penerbangan dunia. Itu dia, 3 misteri besar yang sampai sekarang belum terpecahkan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.